Persoalan tuan beras menika kesempatan yang sampun sumadyo. Sumangga. Yel-yel SMA 14 ya. SMA 14 beras. Satu lagi. SMA 14 beras. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Budi Santoso SPD MPD MSI, Bapak utusan dari sekolah binaan dari SMP 25 SD Pambulor SMA Negeri 2 Semarang, lagi Bapak pengurus komite, Pak Ibnu ketua komite, beserta Guru Devi yang kami hormati, serta Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Negeri 14 Semarang yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa masih melanjutkan kegiatan kita yang pada pagi hari ini. Semangatnya lagi karena tadi kita habis launching branding sekolah. Saya ingin semangatnya lagi, ayo kita gelorakan lagi branding sekolah kita. SMA 14 beras. SMA 14 beras. SMA 14 beras. Terima kasih. Pak Budi yang terhormat, seperti yang sudah Bapak harapkan melalui kami MKS bahwa sekolah harus punya branding sekolah, punya brand, punya merek dagang yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Maka kami SMA 14 melalui kebanggaan kita sekolah Adiwiyata Mandiri, kita akan melanjutkan juga tekad-tekad punya brand sekolah agar kami juga menjadi terkenal
atau menjadi brand di masyarakat, menjadi dipercaya. Berkelas itu mempunyai makna yang luas. Dan saya Bapak, ketika kami harus mencari branding sekolah, judul ini juga kami melalui diskusi yang cukup panjang. Setelah melalui diskusi yang panjang, muncullah Berkelas, yang kalau kita maknai itu berkelas itu bisa punya makna yang sangat luas. Berkelas bisa bermutu, bisa berkualitas, bisa mengagumkan, bisa mengesankan, bisa dipercaya dan seterusnya. Kalau saya cari di Google itu Bapak ada 67 arti yang semuanya sangat baik semua. Oleh karena itu menjadi cita-cita harapan kami, menjadi tujuan kami sesuai dengan misi sekolah kami. Kita akan wujudkan SMA 14 menjadi benar-benar berkelas. Berkelas artinya semuanya menjadi lebih dari yang lainnya, karena tadi sudah baik, bermutu, dipercaya, mengagumkan, mengesankan, dan lain-lainnya. Ada 67 arti. Nah, harapan kita melalui dari tim-tim yang sudah kami bentuk, jadi berkelas, ada tim bersih, ada tim estetika, ada tim religius, ada kreatif, ada etika, ada lugas, ada adaptif, dan ada sportif. Kami gantungkan ke depan sekolah kami dengan brand yang seperti itu. Harapannya memang kita menjadi bisa berkelas, semuanya di atas dari yang lainnya. Itu Bapak. Jadi mohon nanti di siang hari ini kami monggo diberikan arahan, diberikan bimbingan untuk kami bisa meraih branding kami yang berkelas. Nun sewu, siang hari ini Bapak sudah mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari menanam, kemudian panen kangkung, panen ikan, menabur benih. Karena memang kami sangat-sangat memedulikan lingkungan di sekitar kami. Banyak kegiatan tentang peduli lingkungan yang sudah kami lakukan. Yang terakhir kita raih Adiwiyata Mandiri, dan Bapak Ibu semuanya warga SMA 14 sudah siap untuk menuju Asian Eco School. Mohon doanya agar semuanya nanti bisa terwujud. Akhirnya tidak panjang lebar, waktu sebenarnya nanti kami hadirkan kepada Bapak untuk bisa memberikan arahan kepada kami tentang raihan branding sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beda dari yang lain. SMA 14 berkelas. Bersih. Karena
Bersih SMA 14 mendapat penghargaan sebagai sekolah sehat dan sekolah adiwiyata mandiri. SMA 14 siap menuju Asian Eco School. Estetik. Sekolah kami indah dengan taman-taman kami yang estetik. Religius, membiasakan berdoa, sholat berjamaah, memperingati Hari Besar Islam, kebaktian dan pendalaman Alkitab. Kreatif. Selaras dengan visi terampil, kreatif dalam sekolah berbudaya lingkungan dan berwirausaha, serta kreatif berliterasi. Etika. Kami memiliki pembiasaan etika, antara lain selalu menganggukkan kepala dan memberi senyum, salam, sapa kepada sesama. Lugas. Kami memiliki jati diri dan apa adanya. Terbukti pasukan pinggir laut selalu terbaik. Adaptif. SMA Negeri 14 Semarang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang berada di dekat laut, sehingga kami sering disebut pasukan pinggir laut. Sporty. Kami senantiasa mengajak siswa-siswi untuk berperilaku, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, dan berani berjuang untuk selalu berprestasi. Dukung kami. SMA 14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat. Bapak Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Banyak sekali rekan kita yang pada hari ini masih belum diberi nikmat sehat. Ini maskernya saya buka atau saya pakai? Bukan, betul. Ya, masih banyak dari teman kita yang sampai saat ini masih belum diberi nikmat sehat, sehingga kita masih belum bisa beraktivitas. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa beraktivitas di sini, bertemu dengan yang kami hormati, Bu Lastri, Bapak Komite dan Ibu Komite, serta Bapak Ibu perwakilan dari sekolah-sekolah binaan, juga Bapak Ibu guru yang pagi hari ini, siang hari ini sangat luar biasa sekali. Saya senang kalau melihat yang hijau-hijau itu. Seragamnya kombinasinya luar biasa, hijau sama merah. Mantap. Bawahnya kuning nanti Pak. Bawahnya kuning. Terlihat pantai sekali gitu. Ini alhamdulillah lagi yang kedua, materi saya baru kasihkan sama Bu Lestri, tapi saya duduk di sini. Materi saya tentang school branding. Padahal di sini sudah di branding, berarti sudah selesai di kata saya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk membranding sekolah ini memang sangat luar biasa. Itu ada kertas Bapak Ibu, bias pemawat, nanti saya akan meminta sesuatu dari kertas yang panjenengan dapatkan. Jadi itu kertas tidak gratis, nanti ada balasannya untuk saya. Bapak Ibu yang kami hormati, branding school ini memang
tugas saya di KCD 1, saya harus membranding semua sekolah, entah itu SMA maupun SMK. Kebanyakan dari sekolah yang saya branding belum punya branding, tetapi di sini luar biasa, sudah berkelas. Yang terakhir, yang awalnya itu di SMK 7 berintegritas, terus di SMA 12 berbunga. Kalau berbunga tangannya seperti ini. SMA 7 berintegritas seperti ini. Yang SMK total yang jauh non jauh di sana itu asik sekali itu adaptif, smart, inovatif, kolaboratif, dan sekali yang menambahkan saya. Kalau dari sana asik, terus saya tambahkan asik sekali itu self-reliance, artinya mandiri, knowledgeable, itu berilmu pengetahuan luas, dan literat itu suka membaca atau terpelajar. Jadinya asik sekali. Di sini tadi saya luar biasa berkelas, mantap sekali. Ya, terima. Bapak Ibu guru SMA Negeri 14 yang saya banggakan, nanti lebih mantap lagi. Dalam membranding ini, betul tadi Bu Lastri, branding itu adalah image, branding itu merek. Nanti suatu saat orang akan mengenal SMA 14 ini sebagai SMA berkelas. Tidak perlu disebut lagi 14, tapi disebutnya adalah SMA berkelas. Nah, panjenengan pernah dengar yang namanya merek-merek itu yang sangat terkenal? Coba sebutkan satu merek yang menurut panjenengan terkenal. Sanyo ini piye nyemproti orang banter ngene iki. Nah, betul Pak Ibu, Sanyo. Terus apa lagi? Buceri. Buceri kondang apa betul? Sing kenal belas ditok nih. Kenal gitu. Bundane iki dileh ora teko-teko. Karena enggak padahal yang teko nyo, ya kan? Akuannya di panas-panas orang tua, padahal apa? Air mineral. Ini merek seperti ini itu nanti yang diharapkan seperti SMA 14 ini nanti juga akan terkenal sebagai berkelas. Mantap sekali. Saya senang sekali. Oh ini betul. Saya kalau komen di Instagram, di Facebook itu teman-teman yang fotonya bagus-bagus, saya komennya cuma satu kata, berkelas. Tapi nggak tahu, tiba-tiba malah di-brandingkan SMA 14. Jangan-jangan udah sering lihat komen saya, berkelas. Iya, bagus. Jadi memang melewati diskusi yang sangat panjang sekali. Saya kasih rahasia lagi, branding ini setelah panjenengan membranding menjadi berkelas, paling tidak harus ada tagline-nya. Tagline itu kalimat yang mana diingat-ingat oleh anak-anak atau oleh komunitas atau masyarakat tentang ini semua. Di SMA 1, di SMA 2 Pati, tagline kami adalah think globally, act locally. Jadi kalau dia sudah menjadi siswa yang tertib, beretika, religius, peduli, dan berbudaya, maka dia harus think globally, act locally. Mereka harus berpikir secara global dan bertindak berdasarkan nilai-nilai luhur budaya lokal. Saya berdiri mawon ya. Saya ulangi tadi, ada brand merek yang terkenal, ada Honda, ada Aqua, Indomie ini di kok toko sekolah, bilangnya Indomie, padahal yang toko ya mie goreng, mie godok.
Nah, ini semua panjenengan pernah lihat yang gambar apel itu? Apel apa itu? Apel kroa. Apel kroa itu terkenal, bukan apel utuh. Malah nggak terkenal. Apa yang ada di benak panjenengan begitu melihat apel kroa? Komputer, laptop. Bagaimana laptop yang ditempeli apel kroa di dalam pikiran panjenengan apa? Mahal, api, baik, apa nih? Berkualitas. Berkualitas, mantap nih. Berkualitas, berkelas. Ya. Begitu panjenengan lihat apel kroa itu di dalam benak panjenengan adalah berkelas, berkualitas. Itulah harapan kami nanti masyarakat memandang SMA 14 ini sebagai SMA berkelas. Di dalam benak mereka sudah terpatri kalau bilang SMA 14 adalah SMA yang berkelas. Apel kroa itu orang bilang apple, di dalam benak mereka terbersit adalah kualitasnya. Itulah terbentuknya persepsi dalam pikiran mereka. Panjenengan sekarang tugasnya setelah membuat berkelas, panjenengan harus membuat persepsi di dalam masyarakat. Dan persepsi ini kadangkala itu berbeda dengan realita. Kita cek saja. Apple tadi kan Bapak Komite ngendikan berkualitas. Apakah Apple semuanya berkualitas? Bukan ya? Bukan. Tetapi karena persepsi masyarakat itu Apple itu berbaik, berkualitas, maka apapun produk Apple itu dianggap sebagai produk berkualitas. Nah, itu yang namanya persepsi yang kadang-kadang mengalahkan realita. Begitu juga dengan SMA 14 ini, kalau sudah dianggap berkelas, engkau panjenengan melu lomba orang juara pun mereka menganggap wah tampilannya berkelas, wah pakaiannya berkelas, wah kepala sekolahnya berkelas, wah sing motoi berkelas. Jadi makanya sekarang tinggal panjenengan begitu brandnya sudah bagus, buatlah persepsi di masyarakat. Bagaimana membuat persepsi itu agar masyarakat menganggap ini sekolah ini memang berkelas? Panjenengan harus Apple tadi kan, Apple kenapa bisa berkelas seperti itu, berkualitas? Kenapa Apple bisa berkelas? Orang-orang melihat Apple itu adalah produk yang berkelas. Langkah apa yang ditempuh Apple? Meningkatkan mutu. Betul sekali. Apple itu kalau tidak bermutu, maka orang tidak menganggap sebagai produk yang berkelas. Begitu juga SMA 14, kalau panjenengan tidak mengutamakan mutu, maka yang terjadi panjenengan sudah tidak dianggap berkelas. Sekarang kita yang kira-kira panjenengan sudah perso yang namanya mobilnya si siapa pengacara yang keuangannya mobilnya Hutman itu apa? Mobilnya sini Ferrari, oke Ferrari. Mobil Ferrari itu mobil yang berkualitas atau betul? Bermutu atau betul? Ada yang di dalam ruangan ini tidak setuju mobilnya Ferrari itu tidak berkualitas? Tidak ada. Semua orang itu bilang mobil itu adalah mobil yang berkualitas, branded, karena mobil itu terbebas dari rusak dan apa? Rusak dan elit-elit gitu. Nomor semuanya adalah apik-apik dan mahal-mahal. Itulah yang dinamakan mutu mutlak. Semua orang bilang mobil itu adalah mobil bermutu. Panjenengan ingin menjadikan SMA 14 seperti mobilnya si siapa lagi? Burman. Betul? Ingin menjadikan seperti itu? Ya. Mutlak semua orang menganggap bahwa SMA 14 itu bermutu. Siap menjadikan itu? Siap. Risikonya apa? Risikonya adalah
tidak punya cacat, tidak punya celah, harganya mahal. Siap? Mungkin? Optimis. Oke, sip. Optimis. Ngomong Ferrari terus nanti saya malah Pak Budi atau numpaknya ngomong Ferrari. Nanti saya perjalanan ke sini itu lihat di depan saya ada kol brondol gitu. Apa kalau di sini bilangnya kol brondol? Kol pickup. Kol pickup itu Suzuki Cherry terus reok gitu. Kira-kira Suzuki Cherry yang saya lihat tadi itu menurut panjenengan bermutu nomor bermutu. Nah, itu bilang bermutu. Ada yang bilang buatan. Karena masih bisa jalan. Karena masih bisa jalan. Alasannya karena masih bisa jalan. Ada lagi yang bilang selain Pak Ibnu yang bermutu tadi. Apalagi? Semua saya melayu. Dimensi mutu selain tadi saya bilang adalah lepas dari cacat dan kerusakan. Dimensi mutu yang kedua adalah memenuhi harapan pelanggan. Memenuhi harapan pelanggan konsumen. Nah, kalau Suzuki Cherry tadi konsumernya adalah apa tadi? Bukan Paris yang Ferrari. Kalau yang Suzuki tadi, konsumernya adalah pedagang sayur di semua. Itu sudah tercukupi walaupun sama Suzuki Cherry saja. Sekarang pelanggannya sekolah ini siapa? Murid. Terus siapa lagi? Orang tua. Siapa lagi? Pelanggannya apa betul? Bulan Street termasuk pelanggan apa betul? Iya, pelanggan sekolah itu dibagi menjadi dua, pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Yang internal itu adalah kepala sekolah, bapak ibu guru, staf TU, karyawan, siswa. Ini adalah pelanggan internal. Berikutnya yang tadi, yang eksternal adalah orang tua, masyarakat, lembaga-lembaga lain, itu adalah pelanggan apa? Begitu panjenengan tidak bisa memenuhi harapan pelanggan itu, sekolah panjenengan dianggap sebagai tidak bermutu. Kita kerja harus bermutu, dan mutu itu harus menjadi budaya kerja dan tanggung jawab kita. Nah, bekerja industri, kalau misalnya bekerja bapak ibu guru atau orang yang bermutu, panggil saja. Oh itu anggap dino Pak Budi bengok tentang mutu sama saya, kamu tidak bermutu. Harus bermutu, karena mutu harus menjadi budaya. Besok di depan ditulis pintu masuk. Budaya mutu adalah budaya dan tanggung jawab kami. Orang bermutu secara usah, karena sudah menjadi budaya, sudah menjadi jiwa dan sudah membranding sekolah jadi berkelas. Jenengan harus bikin tagline dan jenengan harus punya maskot. Sudah punya maskot? Nah, saya mau ciptakan maskot burung hantu. Ini secret badut itu. Secret badut itu. Nah, anak-anak itu senengnya ini takut. Dan branding seperti ini tadi bagus sekali Bu Lastri, sudah mengundang semuanya. Ini nanti yang dari sekolah SD, SMP, Bapak Komite menjadi saksi. Nah, ancen orang iso berkelas ini sini. Ya kan? Saya dulu gitu, saya panggil semuanya. Tadi informasi dari Bu Lastri, Pak Camat sudah bilang bagus. Saya dulu gitu, mendatangkan dari Kapolres dan Pramil, saya panggil biar mereka tahu bahwa SMA 2 itu adalah SMA terpercaya, anak-anaknya itu tertib. Jadi mereka masih melu demo, terus baca kanan. Untungnya SMA 14 ya ada. Berkelas. Nah, memang berkelas. Bagus, ya. Nanti selain tagline ada PR 1 sama 2 maskot.
Maskotnya ikan, Pak. Oh, maskotnya ikan. Iya. Sudah jadi nih. Akan IWM. Untuk di radio kami sudah ada. Kalau radio kami maskot ikan. Maskotnya ikan. Iya. Iya. 14 FM. Setiap panjenengan membuat branding, membuat tagline, membuat maskot itu adalah for the sake of the student, diarahkan kepada kepentingan siswa, tidak untuk panjenengan semua. Jadi berkelas itu yang bersih itu siapa? Yang bersih ya siswa. Siswa sekolah di sini harus menerapkan budaya bersih, bersih dalam dan bersih luarnya. Ya, itu yang seperti itu harus siswa, diarahkan kepada siswa. Ya. Untuk bisa berkelas itu tadi, panjenengan itu harus juga menjadi contoh. Tadi panjenengan kan bilang, K-nya apa? Kreatif. Dan produk Browsity kreatif. Saya mau ngetes saja kreatif. Kalau panjenengan kasih contoh kreatif pada anak-anak gimana? Sudah punya kertas kan? Ya. Sekarang ambil pena, ditulis 1, 2, angka 1 ya. 1, 2, 3, titik. Tak isi gambar, Pak. Saya isi gambar. Isi gambar. Coba lihat. 1, 2, 3. Cinta. Oh, gambarnya godong baru kan cinta. Cinta sama siapa ini? Sama suami saya, Pak. Oh, sama suami. Kita belum punya suami. Pak masih muda. Pak apa Pak? Sudah Pak. Nah ini di sini 1, 2, 3. Pak. Kenapa Pak? Udah bapak pulpen. Siapa yang mengisi 4? Ngacung 1, 4 di mana? Berapa? Siapa yang isi 4 di mana? 2, 3, 4. Ini level kreatifnya kalau diisi 4 itu tingkat 1. Kalau cinta tadi level kreatifnya tingkat wahid. Karena melebihi expectation. Ada yang diisi lain? Mau silakan? Kenapa Pak? Wah, itu bagus sekali itu, kreatif sekali. Terus ada lagi? Nah Bu. Wah, ini mantap sekali. Ini kreatif sekali. Ya, berarti panjenengan ujian kreativitas tingkat pertama sudah lulus. Sudah saya nyatakan lulus. Sekarang ujian kreativitas tingkat kedua. Semuanya harus ikut. Yang dikasih kertas, hukumnya wajib ikut. Kertas yang panjenengan dapatkan itu silakan buat pesawat dan terbangkan ke arah saya dalam hitungan 10. 1, 2, oh itu sudah terbang. 3, oh buat terbang kan? 4, 5, 6, 7, 10. Ya kalau Pak diambil. Panjenengan perhatikan yang ada di tempat yang di depan saya. Enggak apa-apa, di sini aja. Panjenengan lihat ini mana yang kira kreatif. Saya tadi perintahnya Pak, buat pesawat terbang ke arah saya. Betul? Ya. Oh. Ini sudah jadi pesawat semua. Iya. Pesawat ini pesawat. Ini juga pesawat. Ini juga pesawat. Bentuknya bagaimana? Hampir sama kan? Hampir sama kan? Karena saya nonton gaya pesawat ini mau soko. Kok iso kabeh gaya ini kabeh. Nah itu loh, zaman SD Pak. Nah, sehingga
jawab nontonnya dulu, berarti orang kreatif. Orang kreatif. Gimana Pak? Karena image kita sudah kesana seperti itu Pak. Kok jurang segini kita ini harus dilempar ke saya, des. Kreatif itu. Ini nggak bisa Pak. Pesawat modelnya seperti ini Pak sekarang, buatnya dari bus. Berarti kreativitas panjenengan ujian kedua tidak lulus semuanya. Gula sering ya. Jadi nanti harus ditingkatkan kreativitasnya. Ini sih diri kelas. Bisa tahu tukang gawe pesawat kapten kreatif malah menumpang. Oke, kita lanjutkan. Tadi stepnya Bapak Ibu sudah paham tentang bagaimana membranding itu dan branding ini supaya kuat di dalam ini. Sekali saya terangkan lagi supaya kuat. Ini bagus sekali ini. Ini adalah salah satu branding panjenengan yang harus panjenengan kuatkan. Ini kan sudah lama, yang sekarang kan berkelas. It's really for teens. Nah ini nanti harus dikembangkan lagi menjadi ada kata berkelasnya. Berkelasnya. Panjenengan kalau membuat maskot ikan ini, panjenengan harus pilih ikan yang paling bagus penggambarannya di benak masyarakat. Ini apa jadi? Nah, ya oke. Lumba-lumba itu sudah bagus ya. Ya. Jadi nanti diharapkan anak-anak SMA 14 itu mempunyai sifat seperti lumba. Oke, tinggal ditulis saja berkelas. Warna ini juga menentukan ya. Kenapa warnanya kuning? Kenapa warnanya hitam? Maknanya apa? Hitam. Apa maknanya? Laut. Oh ini kuning apa maksudnya? Biru laut ya. Kuning itu apa? Menambah kemakmuran. Oh kemakmuran. So nanti harus bisa dijelaskan ini. Jadi begitu panjangnya obat itu harus bermakna bagi siswa. Ingat ya, everything that you have done is for the student. Apapun yang dikerjakan itu harus untuk anak-anak. Oke, selanjutnya branding sudah ini dikuatkan. Yang ada lagi cara menguatkan adalah mengundang para alumni. Besok diadakan pertemuan di ruang tengah ini, alumni di Kontepor ini. Suaranya rendah. SMA 14 sudah di tahun berapa? 86. Jadi sudah berapa tahun? 30. Nanti tahun depan Februari kita ulang tahun. 35 kan? Berarti panjenengan sudah punya lulusan yang umurnya 25 tahun. Biasanya anak-anak reuninya kan 25 tahun kan? Nah, reuni 25 tahun itu tolong dimanfaatkan untuk kemakmuran sekolah. Media, tadi saya bilang sudah ada radio bagus, nanti dikembangkan semua media entah itu Facebook dan lain sebagainya, dan ini harus dihandle oleh the working, the dream team. Timnya itu harus bagus. Anak-anak muda ini harus menunjukkan kreasinya. Bapak ibu guru yang tua-tua tinggal tuturi ada yang muda-muda dipacu. Orang dikreasi apa mana sih kita waktu setahun Mas Mbak kalau nggak ada hasil nyata tak ganti loh. Kerja iya gitu aja. Yang terakhir Bapak Ibu, begitu panjenengan sudah membranding sekolah, sudah di-branding kan ini, tujuan panjenengan itu adalah membedakan sekolah ini dengan sekolah lain. Betul? Sekarang yang namanya SMA itu seperti apa? SMA itu sekarang seperti Indomaret, seperti Alfamart.
Saya yang rumahnya Ungaran, ini sini terlepas tangan. Koprosono. Begitu saya butuh semir sepatu, apakah nyonya saya harus belinya di Koprosono, Indomaret Koprosono, sementara Indomaret Ungaran ada? Pilih mana kira-kira saya? Ungaran ya? Karena SMA sekarang sudah persis seperti Indomaret dan Alfamart. Jadi kalau panjenengan ingin saya pribadi, walaupun Alfamart dan Indomaret itu banyak sekali dan sama, saya punya Alfamart kesukaan saya. Dan itu kalau saya pulang ke Juwana, mesti saya mampir ke situ, yaitu Alfamart yang ada di Demak. Kenapa Alfamart yang ada di Demak? Kok tidak lereng di Sayung atau di mana? Karena Alfamart di situ istirahatnya tempatnya nyaman. Ada kopinya enak, penjualnya manis-manis, WC-nya bersih. Itu yang menjadi daya tarik saya. Dan panjenengan harus membuat SMA 14 itu seperti itu. Walaupun orang jauh, jangan lupa jenengan masih punya 35%. Itu yang harus dengan tarik masuk ke sini, dijadikan siswa itu tadi. Kalau sekarang panjenengan sudah bersih, harus benar-benar bersih. Wani bersih aneh, toiletnya sudah gurih, toiletnya tidak ngarep. Oh, masih guyu. Ada sekolah yang toiletnya di depan. Pernah lihat tak? SMA 3 Malang dengan masuk itu langsung toilet. Tapi toiletnya bersih, kita ambil seperti hotel. Saya ketika jadi kepala sekolah, saya bilang sama orang tua, iki Pak, engkau Pak, WSPI nanti akan saya buatkan toilet yang berkualitas seperti hotel bintang 5. Mongko yang macam, wah, hanya sekolah toiletnya kayak hotel bintang 5. Padahal sekarang ya harus seperti itu. Oleh karena itu, tadi saya ulangi lagi, buatlah SMA ini different, ada nilai tambah-tambahnya. Jadikan mutu sebagai budaya, jadikan mutu sebagai tanggung jawab. Dan bagi bapak-bapak yang tadi kok bilang, wah orang kreatif, terus kalau SD, yang terus jangan. Sekarang kita harus berlatih untuk kreatif. Kreativitas itu yang menentukan kesuksesan anak-anak. Kesuksesan anak-anak itu 98% ditentukan their own creativity, kreativitas mereka sendiri. Jadi panjenengan yang sekarang, yang muda, yang tua, jangan pernah patah semangat untuk selalu meningkatkan mutu. There is no finish line for improving the quality of education. Tidak ada garis akhir untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA 14 berubah.